Oke, halo Soulmate, good day mates. Ketemu lagi dengan saya Ika Febrilia di Mate Channel dan pada kesempatan siang hari ini masih bersama dengan mahasiswa saya dari program studi S1 Bisnis Digital. Bener ya? Bener, Bu. Oke, nah teman-teman boleh sapa Soulmate dulu nggak? Sama sekalian memperkenalkan diri, kira-kira kalian di sini ada siapa aja? Boleh. Mungkin dari aku dulu kali ya. Ya, boleh. Halo Soulmate di rumah, perkenalkan aku Nanda Melandri dari Prodi Studi S1 Bisnis Digital angkatan 23. Nanda? Iya, Nanda. Oke, Nanda. Kemudian ada siapa lagi? Halo Soulmates, perkenalkan aku Cecilia Sheryl dari Prodi Bisnis Digital angkatan 2023. Panggilannya? Panggilannya Sheryl. Sheryl, oke. Ada Nanda, ada Sheryl. Nah, kalian berdua ada apa kabar nih sore hari ini? Puji Tuhan hari ini baik banget, Bu. Baik banget ya. Nanda gimana, Aku sehat juga ya? sama sih sehat, Alhamdulillah. bahagia, senang sekali hari ini. Oke. Deg-degan gak Nanda? Sedikit karena ini first time banget aku. First time ya? Jadi rada deg-degan gitu. Tapi dibawa enjoy aja. Iya dong. Santai Enjoy aja. aja. Gitu kan. Oke. Nah sore hari ini kita mau bahas apa teman-teman? Kita mau bahas soal Transjakarta nih, Bu. Transjakarta. Jadi riset konsumen, terutama untuk Benar. konsumennya Transjakarta. Betul. Oke, apa yang menarik dari konsumennya Transjakarta? Boleh ceritain nggak? Kalau misalkan dari riset kami itu beberapa dari konsumennya Transjakarta itu memang kebanyakan penggunanya dari mahasiswa, pelajar dan juga pekerja ya Bu. Iya. Apalagi di Jakarta. Nah menariknya untuk sekarang sih kalau misalnya aku lihat Transjakarta itu sudah mulai bertransformasi dari yang tadinya pakai atau mobilnya itu dari bahan bakar bensin, sekarang udah mulai ke listrik gitu. Iya benar. Yang Metro Trans itu kan? Iya benar. Saya juga sering tuh naik Metro Trans itu gitu ya. Jadi kan rumah saya deket sini nih di hutan kayu. Nah biasanya itu akan sangat lebih memudahkan kalau misalnya saya naik itu Metro Trans Iya, itu. benar. Jadi berhenti di sini di halte Pemuda. Kemudian tinggal lurus sedikit kan, sedikit ya udah deh, udah nyampe tuh rumah saya. Iya, makanya itu Jadi sangat memudahkan pakai betul. Jadi selain dari menggait orang-orang yang emang peduli dengan lingkungan juga, jadi konsumen itu makin luas juga. Iya betul. Dan sekarang kan armada juga jadi semakin banyak ya nggak sih? Bener banget, Ya. Bu. Jadi ada yang warna biru, ada warna orange, saya pernah lihat juga warna hijau gitu ya. Jadi macam-macam armada semakin banyak karena memang peminatnya Transjakarta juga semakin banyak gitu kan. Jadi sebenarnya ini sesuatu yang baik nih teman-teman, sesuatu yang bagus ya menurut saya ya. Jadi efeknya itu nggak cuma sekedar mengurangi kemacetan, tapi jadi kayak akhirnya mengajarkan orang-orang untuk hidup berhemat juga nggak sih? Untuk peduli lingkungan juga Peduli ya. lingkungan ya itu udah pasti gitu ya. Jadi bahan bakarnya tuh jadi bisa lebih diminimalisir. Karena karena ada fun fact-nya yang aku baca, ada jurnalnya itu pada kan kalau misalkan bis yang listrik itu diluncurkan tuh nggak salah di September tahun lalu. Oke. Itu ada jurnal kalau misalkan satu mobil itu bisa mengurangi hampir 9,9% emisi karbon. Nah itu kan bagus banget Iya, kan. makanya apalagi kalau misalnya sekarang setahu aku di 2024 ini udah sebanyak 50 armada. Dan targetnya di 2027 itu 50% dari Transjakarta itu udah gunain listrik semua. Wah bagus banget ya. Iya. Itu bagus Udah banget. kemajuan banget itu ya. Tapi untuk Jakarta. kalian sendiri nih saya mau tanya. Kalian sendiri kalau ke kampus nih, ke kampus pakai apa? Kalau aku sendiri ya ke kampus itu pasti setiap hari naiknya Transjakarta. Wih, Karena mempermudah bagus banget. banget Abis itu tarifnya murah banget untuk mahasiswa. Kalau Nanda? Kalau aku situasional, kalau misalkan lagi buru-buru banget, itu biasanya motor, kendaraan pribadi gitu. Tapi kalau misalkan emang santai, tapi emang lebih enaknya pakai TJ kan? Iya TJ. Kalau aku tuh biasanya TJ karena rumahku di Jakarta Barat. Aku biasanya naik kalau kita ngomongin TJ itu nggak jauh-jauh dari Mikrotrans ataupun kayak Jaklingko-nya. Dari rumah Jaklingko terus ke stasiun Palmerah ke Tanah Abang baru ke Rawamangun. Berarti sistemnya juga terintegrasi ya? Iya betul. Bagusnya Oke, Transjakarta ini udah terintegrasi semua gitu Iya sih. bagus banget. Nah berarti kalian semua termasuk konsumen Transjakarta, termasuk saya juga konsumennya Metro Trans. Oke teman-teman. Nah sekarang kita bahas tentang mungkin lebih spesifik ke demografi ya. Tadi sempat dibahas sih sedikit sekilas ya. Demografi berarti kalau dari sisi usia, income, pekerjaan tuh udah hampir terlihat ya karena mayoritas pengguna Transjakarta itu pelajar, mahasiswa, pekerja gitu ya. Jadi rentang usianya pun kita bisa di-tag gitu ya. Kemudian dari sisi pendapatan mungkin bisa juga dikatakan karena ini merupakan fasilitas transportasi yang murah, memang digunakannya pada akhirnya konsumen menengah sampai menengah ke bawah. Benar ya? Dari sisi income seperti itu. Kemudian yang menarik lagi dari sisi perilaku konsumennya seperti apa kalau TJ?
Kalau perilaku konsumen ya, kalau dari hasil survei kita ini, kebanyakan tuh yang menggunakan Transjakarta ini pelajar ya, karena kan tarifnya murah, kemudian juga kan Transjakarta ini mempermudah mobilitas. Iya. Dan pelajar ini tuh menggunakannya itu di jam-jam yang justru fleksibel, yang gak sibuk. Berbeda dari pekerja. Pekerja tuh kebanyakan menggunakan Transjakarta ini di jam-jam sibuk seperti Pagi atau sore. Pagi atau sore, bener banget Bu. Itu salah satunya saya contohnya itu kalau misalkan di jam-jam sibuk sih agak sedikit males gitu karena ramai banget. Iya banget terus kayak desek-desekan. Makanya kalau misalkan di jam-jam ramai itu mungkin bisa ditambah lagi armadanya supaya emang dari jeda untuk nunggunya nggak terlalu lama dan nggak terlalu padat juga di satu Nah armada. ini berarti saran ya, saran untuk Iya, bisa juga sih. Jakarta supaya menambah armada. Betul, tapi saran satu lagi kalau misalkan aku boleh, kalau di armada-armada Transjakarta tuh dikasih pengharum ruangan. Iya, gitu. Itu bisa juga. Itu mungkin karena terlalu rame sih kayaknya ya. Bisa juga, Bu, jadi karena- semua aroma Iya, jadi Bener, tercampur. apalagi kalau sore hari ya itu kan Iya, jam iya, pulang iya. kerja itu Iya, rame banget Iya, ya. bisa Crowded ditambahin pengharum, banget. betul. Iya, betul. Oke, itu saran yang bagus sekali dari Nanda. Oke, terus bicara tentang apa lagi ya, teman-teman. Sekarang kan kalau pilihan moda transportasi itu sebenarnya nggak cuma TJ aja ya. Kita punya MRT, kita punya LRT, bahkan di depan tuh udah sebentar Udah lagi OTW. LRT jadi Iya, tuh, benar, ya kan. udah OTW. Nah, menurut kalian apakah konsumen TJ akan masih seloyal sekarang kalaupun misalnya ada moda transportasi yang lain? kalau menurut aku sih tetap akan loyal ya karena kalau misalkan Transjakarta itu yang pertama kan tarifnya murah. Kalau misalkan LRT MRT kan terhitung Lebih mahal ya. Lebih mahal ya. Tapi yang kalau menurut aku tuh semua terintegrasi sih Bu. Jadi kalau misalkan emang TJ ada yang TJ nanti misalkan lanjut lagi pakai MRT atau LRT. Jadi semua tuh bentuknya sebetulnya bukan tim TJ ataupun tim LRT tapi Iya, semuanya tapi terintegrasi. terintegrasi satu Iya, sama lain. benar, Iya. gitu sih. Dan memudahkan kita ya untuk kemana-mana. Jadi misalnya tuh nggak perlu keluar haltenya, tetap bisa nyambung Iya, perjalanannya. benar. Jadi makin nyaman lah ya untuk orang-orang tuh gunain transportasi umum. Iya. Dan itu kalau misalnya terintegrasi satu sama lain, saya percaya mungkin orang-orang nanti akan kayak di luar negeri lebih memilih naik transportasi betul, umum betul. kan dibandingkan Semakin naik banyak kendaraan. lagi ya. Ya daripada macet-macet kan. Benar. Kalau Apalagi pakai panas. kalau misalnya pakai moda transportasi umum itu kan waktunya udah jelas ya. Waktunya udah jelas terus mereka punya track, punya jalan track sendiri sendiri kan ya, sehingga untuk mempercepat. kemungkinan macetnya kan akan lebih kecil gitu ya. Jadi seharusnya orang-orang akan lebih senang untuk naik moda transportasi umum ya enggak? Oke, hidup kita mempromosikan Hidup menggunakan transportasi umum. transportasi umum. Oke. Apalagi teman-teman yang menarik dari hasil risetnya kalian? Yang menarik tuh ya, ada fun fact-nya Transjakarta loh Bu. Apa itu? Jadi pengguna Transjakarta itu dalam seharinya itu lebih dari 1 juta pengguna. Wah, itu orang semua ya? Orang semua itu Bu. Makanya kalau kita Banyak kalau lihat banget. Transjakarta lewat tuh kayak dalam satu bus saya tuh penuh banget Iya, gitu penuh orang-orangnya. banget, Orang bener-bener. semua tuh Iya, ini. orang semua. Padahal kadang bisnya tuh udah bis gandeng ya, Betul tapi banget. tetap ramai Tetap penuh. banget, tetap penuh. Pengguna tetap banyak Transjakarta ini. Oke. Apalagi Dan ke depannya sih harusnya Iya. makin banyak lagi. Apalagi kalau misalkan armadanya Iya, armadanya ditambah, pasti penggunanya pun makin banyak ya. Iya. Armadanya ditambah dan sistemnya lebih terintegrasi ya. Benar. Betul. Oke, good. Menarik sekali teman-teman obrolan kita pada sore hari ini. Nah, saya pengen tanya ke Soulmate, kira-kira kalian termasuk konsumennya Transjakarta atau enggak gitu ya. Karena kalau misalnya kalian konsumennya Transjakarta, berarti kalian sudah menyumbang untuk tidak macet-macetan gitu ya. Betul. Mengurangi karbon Mengurangi emisi juga. karbon emisi juga. Nah, itu bagus banget gitu ya. Oke, terima kasih ya Nanda, Terima kasih, Sheryl Bu. sudah Terima kasih menemani juga, saya Bu. ngobrol di sore hari ini. Nah, sampai berjumpa lagi Soulmate di obrolan-obrolan berikutnya. Dadah, good day Bye-bye, Soulmate. mates.